Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Ini tugas kalkulus ini cuma ada 3 soal kan? Iya, cuma ada 3 soal. Oke, makasih ya. Tapi kamu saksikan operasi lantai itu lunas. Ngerti? Diajarin ya. Ya, oke. Loh, lapar nih guys. Mau makan nggak? Mau makan ikan dari mana? FE atau Fasilkom? Bebas sih. Di pondok Fasilkom aja di mana? Sekarang kita diskusi gitu. Nah, boleh tuh. Kamu gimana dia? Kamu ikut? Boleh sih, ngikutin kalian aja sih. Ya udah yuk makan dulu. Yuk gak punya. Oh, makasih ya teman-teman udah traktirin aku. Jadi gak enak deh sama kalian. Santai aja. Hal seperti ini nggak usah dipermasalahin. Bener, kita nggak enak kalau kamu cuma ngeliatin makan. Makasih ya teman-teman. Nggak usah dipikirin, jangan santai aja. By the way, bentar lagi kan kita mau pemilu nih. Kalian udah tahu belum calon-calonnya? Jelas pilih Pak Sapar gak sih? Wah, emang udah diumumin siapa aja yang nyalon? Udah, kok belum tahu? Dia tuh ada 3 calon. Yang pertama itu Pak Sapar, Pak Rifki, lalu Pak Rashid. Tapi untuk dari pengumuman KPU-nya sendiri itu belum ada karena nunggu wakil. Banyak ya? Perasaan kemarin cuma 2 pasang deh. Pusing mikirinnya. Aku aja sih belum tahu program dari calon presiden ini. Bingung deh mau pilih siapa. Bener banget. Pas banget nih kita ngumpul. By the way, sekarang jam berapa? Sekarang jam 1.54. Kenapa Bang Rahmat? Nah, jam 2 nanti tuh bakal ada acara di YouTube itu kayak pengenalan presiden di Mata Delpia. Kalian mau nonton bareng nggak? Boleh tuh, biar sekalian diskusi kan? Bener banget. Namanya tuh nggak tahu siapa. Kalian tuh Rahmat udah buka. Udah, pakai laptop aja santai. Sini guys. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi enggak. Mulai aja ya. Baca kalkulusnya kemana? Enggak jadi. Nonton aja ya. Ini guys, udah mulai nih. Wah, ini ternyata wajah calon para presiden ya. Wah iya, wajah-wajah baru. Kalian pada tahu nggak? Aku soalnya nggak ada yang tahu. Aku pribadi tahu sih sama Pak Safar karena dia udah nyalon sampai 2 kali tapi ya belum rezeki. Oh iya ya, aku sih nggak terlalu mentingin politik sih dari SMA, makanya nggak tahu. Aku sih nggak terlalu ya, soalnya kan pemimpin tuh bukan dari Sumatera tuh, yang melainkan dari Jawa. Ya bener, tapi di antara 3 capres itu yang paling cocok Pak Sapar nggak sih? Dia yang paling cocok. Udah sih, ya Allah, kan baru mulai. Kita nonton aja. Nih, besarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang pemirsa. Demokrasi di Indonesia harus selalu bisa kita tegakkan. Kepemimpinan negara harus dipilih sesuai pilihan dan kepercayaan rakyat demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok saja. Terkhususnya para generasi muda yang menjadi pemimpin perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Sudah seharusnya kita melek akan politik dan isu negara. Di sini telah kita hadirkan orang-orang yang katanya bertekad untuk memimpin Indonesia demi kemajuan bangsa Indonesia. Apakah mereka layak mendeklarasikan diri menjadi pemimpin bakal calon presiden di negeri ini? Bersama saya Delvia, mari kita sambut Koalisi dari Revolusi Indonesia Maju, Bapak Muhammad Rashid Ridho.
Gimana nih kabarnya nih Pak Rashid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak? Akhir-akhir ini saya lagi sibuk untuk kampanye ya, sembari mencari wakil yang tepat buat saya untuk daftar nanti ke KPU. Oke, kayaknya sudah dipersiapkan dengan matang Pak ya. Ya, gitulah. Oke, ngomongin tentang wakil nih, Bapak mencari wakil seperti apa Pak? Yang paling pasti ya saya mencari wakil yang kompeten ya Mbak, ya kompeten, jujur, amanah dan sevisi dan semisi dengan saya untuk nantinya. Oke, baiklah Pak. Tanpa mengulur waktu Pak ya, silakan menyampaikan gagasannya Pak. Terima Kita kasih. silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan potensi. Ketika kita memilih untuk mandiri dan merdeka, kita memiliki cita-cita, janji, dan tujuan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan janji yang kita telah sepakati ketika Republik ini berdiri. Pertama-tama, kami menginginkan agar akses ke fasilitas dasar, terutama dalam bidang kesehatan, menjadi setara, mulai dari ibu hamil dan bayi dalam kandungan hingga masa aktif. Perlindungan kesehatan harus dijamin. Kemudian, dalam sektor pendidikan, kita ingin menghilangkan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Saat ini, jumlah bangku di SD, SMP, dan SMA cenderung menurun seiring dengan naiknya jenjang pendidikan yang membuat banyak anak kehilangan kesempatan. Biaya pendidikan harus terjangkau, dan pemerintah perlu bertanggung jawab untuk membantu mengurangi beban pengelolaan kampus. Selanjutnya, kami berharap agar lapangan pekerjaan menjadi setara bagi semua orang. Terakhir, penegakan hukum harus menjadi prioritas kami. Korupsi dan ketidakpastian hukum harus diberantas. Dengan ini keadilan Indonesia akan menjadi negara yang tenang, makmur, dan bahagia. Terima kasih. Wah, setuju sih sama gagasan Pak Rashid. Kan emang udah seharusnya bahan pokok distabilkan. Tunjangan untuk ibu hamil juga bagus biar menghindari stunting. Iya sih, aku juga setuju dengan Pak Rashid. Gagasannya juga bagus. Halah, ngasih tunjangan ke ibu hamil tuh kayak nggak relevan nggak sih? Mending urusin dulu faktor gizi Indonesia ini. Kayak program itu tuh kayak nambah populasi Indonesia kita. Gagalin program keluarga berencana aja. Ya kan, tapi ada program lainnya. Dah, emang yang paling bener tuh menurut aku paling cocok tuh Pak Rashid. Lihat itu, track Pak Rashid. Jadi gubernur selama capaian hasil kerja pembangunannya tuh kayak jauh nian dari rencananya. Terus Pak Rashid tuh gagal dari jadi pemimpin Indonesia tuh kayak gak cocok sama sekali gak sih? Sudah, bahala maritim gak jelas, baru juga mulai. Terima kasih kepada Bapak Rashid Ridho atas penyampaian gagasan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita sambut dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Emas, Bapak Rifki Trisaputra. Selamat siang, Pak Rifki. Pak Rifki. Gimana nih perjalanannya ke sini Pak Rifki? Capek, melelahkan? Perjalanan ke sini sih tidak terlalu melelahkan. Saya malah semangat loh. Semangat 45 ya? Iya, semangat banget hari ini. Oke, akhir ini kesibukannya apa Pak? Kesibukan saya akhir-akhir ini, saya itu sedang mempersiapkan berkas untuk ke KPU. Oke. Pak, ada yang nanya nih, gimana tanggapan Bapak tentang video si L yang viral di TikTok? Waduh, pendapat saya sih selagi itu bagus dan bisa memotivasi anak muda sekarang sih tidak apa-apa sih. Oke, selagi positif Pak ya? Ya, selagi positif tidak apa-apa. Oke Pak, langsung saja Pak, kasih gagasan sebagai bakal calon presiden nanti, Pak Fani. Oke. Oke Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang warga Indonesia yang saya cintai. Sebagai calon presiden, saya ingin berbicara tentang visi kita menuju
Koalisi Kebangkitan Indonesia Emas tahun 2045. Kita akan menggelarkan revolusi pertanian melalui inovasi teknologi, memastikan agar setiap warga Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang berkualitas. Kedua, lingkungan, perlindungan alam, dan konservasi sumber daya alam menjadi fokus utama kita. Strategi ketiga, digitalisasi. Kita akan memacu transformasi digital di segala sektor. Menegakkan hukum, sistem peradilan yang kuat, transparan, dan bersih dari korupsi akan kita bangun. Dan terakhir, pendidikan dan kesehatan. Akses pendidikan yang merata dan sistem kesehatan yang terjangkau akan kita perjuangkan. Sumber daya manusia yang sehat dan terdidik akan menjadi modal utama kita menuju masa depan yang gemilang. Inilah 6 strategi yang akan membimbing perjalanan kita menuju Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama warga Indonesia menjadikan visi ini sebagai sebuah kenyataan. Sekian dari saya. Setuju banget sih, sekarang udah banyak guru yang tidak dihargai, jadi wajiblah untuk dihargai. Peningkatan gaji tuh nggak mudah. Tingkatin dulu sistem pendidikan Indonesia kita itu. Palingan juga Pak Rifki jadi anggota partai nantinya. Iya, aku hargai pendapat kamu. Tapi menurut aku, untuk memperbaiki sistem pendidikan, yaitu si pengajar dulu terlebih dahulu. Ya tetap aja ya, tapi Udah tuh, udah. Hargain aja pendapat Palina. Masa itu aja sih? Ya nih, ngajak berantem aja. Pak dibilangan juga ngeyel. Ya udahlah. Lihat nih Pak Sapan habis ini. Ini yang paling bener jadi pemimpin Indonesia kita. Terima kasih kepada Bapak Rifki Trisaputra atas penyampaian gagasan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita sambut dari Koalisi Indonesia Maju Gemilang, Bapak Muhammad Syafarudin. Selamat siang Pak Safar. Selamat siang Mbak Delvia. Silakan duduk Pak Safar. Mbak. Kayaknya semangat sekali Pak ya. Ya, semangat banget datang sini karena ya merasa bangga gitu untuk bisa hadir di sini dan menyampaikan ya ngobrol-ngobrol sama adik-adik mahasiswa di Unsri ini, Mbak. Oke. Boleh disapa dulu Pak Safar. Halo semuanya. Dadah semua ya. Gimana nih perjalanan di sini Pak dengan asap yang sangat parah di Palembang ini? Ya, kalau menurut saya sih ya mungkin merasa ya miris ada ya, cuman kita ya sebagai tamu yang diundang ya merasa harus selalu semangat lah untuk datang ke sini. Kita harus selalu semangat dan gak mungkin juga saya datang ke sini dalam muka murung karena kejadian misalnya asap ya, jadi tetap semangat aja lah datang ke sini. Lalui saja Pak ya? Iya, bener banget, lalui saja. Oke Pak, kesibukannya apa Pak? Langsung saja Pak ya? Kalau untuk sekarang sih kesibukannya ya mungkin ya seperti capres pada umumnya ya, sedang persiapan berkas dan juga ya masih melanjutkan tugas di Menteri Keamanan. Jadi masih banyak ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan lagi terkait entah itu konflik luar yang masih perlu dibereskan dan lain-lainnya, Pak. Oke. Ada yang nanya Pak tentang kabarnya Jerry. Gimana nih Pak kabarnya Jerry Pak? Oke, untuk Jerry ya alhamdulillah sehat ya di rumah. Selalu saya kasih makan supaya gemuk terus gitu. Kata mahasiswa kenapa Pak nggak diajak-ajak sini? Aduh, ribet ya kalau diajak sini soalnya dia itu kalau diajak suka ngeong-ngeong. Jadi takutnya mengganggu proses kita dalam berdiskusi, Pak. Oke, langsung saja Pak Sofan dipersilakan untuk menyampaikan gagasan sebagai bakal calon presiden. Silakan Pak Sofan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan bagi kita semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Gemilang untuk menyampaikan gagasan kami yang kami bawa untuk Indonesia pada pemilu nantinya. Baiklah, jadi langsung saja ke the point-nya. Saya di sini dan pada koalisi saya, kami ingin mengedepankan stunting yang ada di Indonesia. Bahwasannya hal itu harus kita segera laksanakan dan juga harus kita berantas. Kami mengusulkan agar kita mengekspor bahan yang telah jadi dan mengurangi pengeksporan bahan yang mentah. Kita dan koalisi saya mengusulkan untuk membangun swasembada pangan, membangun pertanian dan juga menyokongkan bahan pangan yang ada di Indonesia agar kita berkecukupan untuk mengatasi krisis yang berkepanjangan. Intinya kami ingin mementingkan generasi muda mulai dari stunting dan juga pengeksporan bahan yang telah jadi
agar kita Indonesia menjadi bangsa menciptakan Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad Safri Pratama, izin untuk menyelesaikan pidato saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat tuh, suasembada pangan, fokus ke pandangan gizi anak usia dini, dan makanan serta susu gratis biar minim stunting. Terus gak bakal ada lagi tuh ekspor mineral mentah. Udah jelas gak sih Pak Sapar tuh yang paling cocok jadi pemimpin Indonesia kita tuh? Bener Fatul, aku setuju sih, karena itu yang paling penting tuh masa depan kita. Nurul aja tahu tuh. Ya kan, setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Nggak harus ikutin kamu mulu. Benar, jangan sok tahu kau Patul. Masain pendapat orang. Lah, katanya pengen Indonesia kita itu maju. Ya kita Udah, harus stop. Udah Tul, jangan maksain kehendak orang lain. Orang juga bebas untuk berpendapat. Udahlah sekalian semua nih, perkara konyol aja berantem. Males ah, pulang-pulang. Tunggu, kau mau kemana sih Dan? Pulang. Jangan gitu dong, ayolah. Yalah, aku juga mau pulang. Ayo Nur. Iya, nggak banget. Aku juga Kok jadi kayak gini sih? orang-orang yang nggak tahu, nggak bisa ngeliat fakta tuh ya kayak gini lah. Nur, kamu setuju kan sama aku kan? Setuju dong. Kita pulang aja, mau kemana? Kita pulang aja. Kayak ketemu sama orang-orang bodoh ini kayak udahlah. Kok jadi kayak gini sih? Bye Rahmat. Tunggulah. Ya. Jai. Tahu nggak sih guys, kenapa Pak Rifki itu lebih dari kader yang lainnya? Karena Pak Rifki itu ngasih kerja nyata, bukan cuma kata-kata. Lihat aja selama dia jadi gubernur, prestasinya banyak banget. Kalian bisa cek-cek tuh di Google. Gak kayak kader lain, udah kolot, udah update. Lihat Pak Rifki punya sosmed untuk berinteraksi dengan anak muda. Keren banget kan? Coba kalian pikirin omongan aku. Ada Nur sama Palina. Apa kabar? Gimana nih kuliahnya? Wah, Kak Raki, alhamdulillah baik, Kak. Ya, walaupun sedikit terbantai sama tugas. Ya, itu pasti awal-awalnya aja itu terbantai. Nanti pasti pada akhirnya lancar juga. Iya, Kak, alhamdulillah. By the way, udah lama banget nih nggak ketemu Kakak. Terakhir pas PKKMB kemarin, jadi mentor kelompok kita. Ya, alhamdulillah kakak juga sedikit sibuk. Tapi ya, itulah sekarang lancar juga. Ya, alhamdulillah gitu. Nih, by the way, Palina dari tadi sibuk. Ngapain sih? Kak Raki, enggak Kak, lagi nge-scroll TikTok. Lihat video Pak Rifki. Oh, Pak Rifki itu yang capres itu ya. Aduh, mending skip aja deh. Itu siapa sih yang buat yang buat kontennya? Tanta Kak, emangnya kenapa? Aduh, itu dia suka nyebar hoax itu. Skip aja. Kalau aku sih mending pilih Pak Rashid ya. Nah, bener banget. Aku aja setuju sama Kakak. Mending sama Pak Rashid. Iyalah, Pak Rashid itu udah kelihatan jelas itu kebijakannya bagus. Dia berhasil mimpin provinsinya. Jadi ngapain milih petugas partai itu? Di video ini aja jelasin bahwa Pak Rifki itu mendapatkan penghargaan karena beliau sukses dalam meningkatkan kesejahteraan petaninya di provinsi. Jadi nggak usah ngasal deh Kak. Mana ada itu informasi yang lebih-lebihkan itu. Palingan juga cuman nyambungin program pemerintah sebelumnya. Wah gitu ya Kak. Malas deh berdebat sama orang yang sok tahu. Jelas-jelas ini ada buktinya. Gimana mau hoax coba? Ya kan belum tentu itu semua dia yang jalanin itu. Udahlah, nggak jelas muter-muter bisa-bisanya ngomongin petugas partai. Calonmu tuh suruh urusin banjir yang nggak jelas itu. Udahlah, aku duluan Nur. Dadah, duluan ya Kak. Emang dasar ngomong nggak berdasarkan fakta. Emang cuma kamu yang bijak dalam berpolitik kayaknya, Nur. Ya, padahal yang diomongin Kakak itu bener. Dia aja yang nggak mau terima. Oke, kamu jangan sampai terhasut ya, Nur. Pokoknya kamu yang hasut dia. Oke Kak, siap. Kakak duluan ya. Ya. Mari kita sukseskan pemilu 2024. Jangan golput. Lagian buat apa coba? Siapapun presiden juga nggak ngaruh ke hidupku, nggak bakal berubah nasibku. Nggak ada dampak sama sekali. Nggak ada yang bisa ditegakin di keadilan. Ujung-ujungnya aku masih miskin, tetap miskin. Nggak ada yang bisa berubah di hidupku. Cuma lebih milih golput aja. Jadi Pak Rashid nih sebenarnya dia kinerjanya bagus banget. Itu kan udah kelihatan sebelumnya itu kan dia jadi gubernur di DKI Jakarta. Itu kan kinerjanya bagus banget tuh. Kerjanya juga nyata gitu, bukan cuma omongan doang. Terus juga dia jadi Kemendikbud gitu kan. Dia Kemendikbud juga semua keputusannya bagus-bagus semua. Itu pun dia keluar tuh kan karena emang keputusan dia sendiri. Dia emang pengen nyari yang lain lagi gitu kan, ini posisinya gitu. Pak Rashid ini terkenal sebagai gubernur DKI.
emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya sampai-sampai Pak Rashid ini dipecat? Benar itu Pak? Saya diberi tugas bersama dengan 6 menteri lainnya dan perubahan komposisi dalam kabinet adalah keputusan presiden. Saya telah mengambil keputusan serupa ketika saya menjabat sebagai gubernur, di mana saya harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang perlu diakomodasi. Oleh karena itu, saya menghormati keputusan presiden dalam hal ini. Selama kami bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, kami berhasil mencapai banyak terobosan-terobosan yang terus dijalankan hingga hari ini. Salah satunya adalah implementasi neraca pendidikan di Indonesia yang saat ini diserukan oleh kantor staf presidenan KSP. Ini adalah bukti bahwa terobosan yang kami lakukan adalah memberikan manfaat yang baik. Nah, kalau Pak Safar itu kan dia nggak punya istri itu, masa mau jadi punya pemimpin negara tuh dia nggak punya pasangan gitu kan, nggak banget gitu lah. Jadi mending milih Pak Rashid aja, itu udah paling aman dah itu Pak Rashid itu. Udah paket lengkap banget ya. Pakai lengkap. Dan ini ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi apa tanggapan Bapak sebagai calon bakal presiden nanti yang katanya tidak memiliki istri, Pak? Waduh, tidak memiliki istri ya. Yang menurut saya nggak ada korelasinya ya dengan semangat saya untuk memimpin bangsa Indonesia. Karena ya bagi saya pribadi hal itu nggak mengganggu konsistensi saya sebagai calon presiden Indonesia. Nggak ada tuh yang pengaruh antara istri ataupun dengan konsistensi saya bagi Indonesia. Karena bagi saya pribadi, saya sebelum mati saya ingin bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang maju, yang dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya. Saya sendiri sebagai pribadi ingin sekali melihat memajukan bangsa Indonesia. Karena saya pribadi pernah kuliah di luar negeri dan kita bangsa itu dikatain bangsa-bangsa monyet. Saya nggak setuju dengan hal itu. Maka dari itu saya sebelum mati, walaupun saya tidak punya istri, saya bertekad kuat untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi ya, menurut saya itu nggak ada korelasinya dengan semangat juang saya untuk memajukan bangsa Indonesia. Begitu Mbak Delvia. Jadi dengar ya teman-teman. Ayo mumpung kita lagi live yang mau tanya-tanya soal Wah, Rifki. Kak Tanta lagi live nih. Komentar ya. Mau nanya deh, apa saja sih Kak alasan utama kita harus pilih Pak Rifki? Itu ada pertanyaan dari Palina Cihuy. Kenapa kita harus pilih Pak Rifki? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa kita harus pilih Pak Rifki? Ya karena Pak Rifki itu tuh udah paling top banget orangnya. Dia itu baik hati, terus nggak pencitraan gitu, nggak pernah ngelakuin politik identitas. Gimana nih Pak terkait munculnya wajah Bapak di video azan di TV nasional? Itu sangat heboh sekali. Waduh, kalau itu sih gimana ya Mbak? Menurut saya sih itu bukan politik identitas. Saya tuh hanya diundang di acara televisi dan saya diarahkan oleh tim kreatif bikin begitu. Seorangnya tuh humble, merakyat. Jadi kurang apa lagi sih? Dia juga nggak bakal berbuat jahat dengan orang lain dong. Jadi kalian semua harus pilih Pak Rifki. Pilih aja Pak Sapar nih. Pak Sapar tuh pasti orangnya baik. Dia nggak ngejelekin orang, dia nggak buat hoax tentang capres-capres lainnya. Pilih aja Pak Sapar nih, orangnya baik kok. Iya ya, kerennya Pak Sapar. Terakhir nih Pak, gimana menurut Bapak terkait merosting Pak Kens pada pemilu 2019? Tetapi sekarang malah kerjasama dengan Pak Kens dan rumornya Bapak sedang sangat-sangat dekat dengan Pak Kens. Ya, saya pribadi ya, mungkin dulu kan yang namanya politik ya. Kalau masa-masa politik ya kita bersaing secara politik lah. Ya untuk menjelekan ya mungkin menurut saya ya nggak terlalu menjelekan ya, sekedar untuk ya menunjukkan keunggulan diri sendiri ya. Ya setelah hal itu terjadi ya Pak Ken sudah naik menjadi presiden kita saat ini, beliau ya mengajak saya untuk menjadi Menteri Keamanan Indonesia. Saya terima saja karena yang niat saya awal ya ingin berusaha berkontribusi lah bagi Indonesia. Dan juga beliau mengajak saya untuk kerjasama ya saya setuju saja karena ya demi kemajuan Indonesia kenapa tidak gitu. Dan juga untuk rumor yang saya dekat yang mungkin ya sekedar rumor saja ya.
Karena ya Pak Presiden sendiri ya beliau sibuk dengan urusan negara yang nggak mungkin ngurusin tentang politik yang ada di Indonesia sekarang, apalagi terkait pemilu kan. Beliau masih banyak soal kerjaan di luar Mbak. Daripada Pak Rashid tuh orang yang bilangnya independen, tapi pasti taunya dia tuh disetir lah oleh partai-partai yang mendukung dia. Ya kayak ngomong aja dia tuh independennya. Itu ya. Yang pertama, Pak Rashid ini adalah orang non partai yang diusung sebagai capres oleh 3 partai. Apa jaminan Bapak kalau Bapak tetap independen dan tidak disetir oleh partai? Saya berkomitmen untuk bekerja dan memprioritaskan kepentingan umum dan mengedepankan akal sehat dan dalam pengambilan keputusan. Penting untuk diingat bahwa pandangan saya bisa jadi sama atau berbeda dengan partai politik orang seperti Mbak Delvia atau siapapun itu. Oleh karena itu kita tidak boleh mengasumsikan bahwa pandangan oleh partai politik tertentu itu sudah pasti salah. Partai politik juga diisi oleh individu-individu yang memiliki aspirasi, dan jika pandangannya itu sejalan dengan kepentingan umum dan prinsip keadilan dan common sense, maka hal itu adalah hal yang benar. Ketika kita berbicara tentang independensi, yang terpenting adalah kita harus tetap objektif, karena dalam objektivitas tersebut kita dapat membuat keputusan yang benar. Apalagi Pak Rifki mah dia tuh pas jadi gubernur pencapaiannya tuh kayak nggak ada. Apa yang dilakukannya itu kayak itu cuma ngelanjutin program-program yang dilakuin oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Gak ada inovasi ya dia? Nggak ada sama sekali. Ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Yang pertama tuh, apa sih kerjanya Pak Rifki selama 10 tahun ini dan prestasi apa selama 10 tahun ini sebagai gubernur? Baik, terima kasih Mbak Delvia atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Menurut saya sebagai seorang pemimpin, prestasi itu bukanlah suatu pencapaian, tapi prestasi itu hasil yang bisa kita berikan kepada rakyat, hasil nyata. Kalau Mbak Delvia nanya kalau saya kerja apa selama 10 tahun ini, saya bisa jawab prestasi saya bisa Mbak lihat sendiri lah di Google. Saya itu meraih 30 penghargaan untuk Jawa Tengah dan lain-lainnya. Oke, baik teman-teman, sesuai kata Pak Rifki ya. Silakan cek Google kalau kalian belum percaya selama 10 tahun ini apa kerjanya Pak Rifki ya. Kenapa mereka kayak gini sekarang? Perasaan dulu kami teman akrab dari SMA. Tapi kenapa cuma gara-gara pemilu kami jadi terpecah seperti ini? Aku nggak terima. Aku bakal cari cara supaya kami bisa akrab kembali kayak dulu. Oke, dikit lagi videonya selesai. Tinggal tunggu mereka aja nih. Bentar lagi kayaknya mereka bakal sampai ke sini. Aku pasti bakal buat keadaan di antara kami kembali menjadi harmonis. Menurut kamu yang lainnya banyak kekurangannya, banyak banget kekurangan mereka tuh kayak. Sudah Situl, bisa gak sih gak usah bahas pemilu sehari meh. Gara-gara kau perkembangan kita hancur nah. Jadilah bahas pemilu terus. Ada pemilu tuh gak ngaruh juga untuk Indonesia nih. Gak ada keadilan untuk itu semua, gak ada. Kau lihat deh, bapak aku gara-gara difitnah bosnya, dia yang masuk penjara, bukan bosnya yang masuk penjara. Kau udah tahu apa-apa, aku sudah ngalami tuh. Emang kenapa? Kamu aja golput kayak nggak pilih siapa-siapa. Emang kamu tahu apa-apa? Lebih baik kalau misalnya kamu bingung ya pilih Pak Sapar aja sih kayak. Pilih Pak Sapar jelas-jelas yang bagus. Kalau kamu juga bingung daripada golput kan kayak. Jelas lah Harvey. Udah cukup. Kalian bisa berhenti gak sih? Zidan, Batul, duduk. Kalian ini gak capek-capek ngomongin pemerintah. Coba lihat sekarang apa yang terjadi dengan Indonesia.
kalau kalian gini terus. Coba lihat. Teman-teman, coba lihat Indonesia kita. Penuh sampah di mana-mana. Negara kita menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia. Laut dan sungai juga menjadi korban dari pencemaran ini. Inflasi, minimnya lapangan kerja, membuat warga kita memiliki penghasilan yang paling rendah. Pembalakan hutan, pembakaran hutan. Kita juga kan yang jadi korbannya, terutama di Sumatera Selatan, khususnya di Indralaya. Semua itu dapat menyebabkan polusi dan menimbulkan beberapa penyakit. Rusaknya infrastruktur dan jalur transportasi. Kenapa? Karena banyak oknum yang mengkorupsi dana pembangunan tersebut. Banyak warga kita yang kemiskinan, tunawisma, tidak memiliki akses ke pendidikan. Kalian gak sedih melihat Indonesia seperti ini? Negara kita kekurangan pengelola yang baik dan jujur, sehingga generasi muda kita banyak yang terkena stunting. Setiap capres ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangan mau dipecah belah, apalagi dibohongi oleh buzzer-buzzer atau pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kita dalam perpecahan. Dan jangan golput juga, karena suara kalian itu sangat berharga untuk menentukan nasib Indonesia selanjutnya. Udah, kalian lihat kan apa yang terjadi? Coba kalian buka mata kalian, apa yang terjadi dari Indonesia sekarang. Lihat, miris kan lihat Indonesia sekarang? Coba kalian bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia kalau kita salah memilih pemerintah. Jadi tolong, betul-betul tolong dengan kalian, gunakan hak suara kalian untuk memilih pemerintah sekarang. Terutama kamu Zidan, kamu jangan sampai golput. Aku tahu Zidan, latar belakang dari keluarga kamu. Jadi kita harus gunakan hak pilih kita, apapun pilihan dari kita. Dan satu lagi Patul, kamu buzzer kan? Kamu milih-milih Pak Safar kan? Masih nuduh-nuduh aja lu. Emang apa buktinya? Kayak nggak ada bukti sama sekali lu. Kalau aku buktikan dan itu benar-benar, apakah kamu mau bertanggung jawab atas kelakuan kamu? Aku bisa melaporin kamu ke Bawaslu loh. Gimana? Kamu mau? Iya, benar aku buzzer. Aku agak hilap gara-gara aku tergiur sama uangnya. Maaf ya teman-teman, gara-gara aku pertemanan kita jadi terpecah. Maaf bener. Ya, nggak apa-apa tuh, santai aja. Tapi jangan sampai kamu ulangi lagi perbuatan kamu itu. Iya, tolong jangan dilaporin ya. Tolong jangan laporin aku. Aku minta tolong buat. Ya, nggak apa-apa tuh. Perlu diingat ya teman-teman, bentar lagi kita akan melakukan pemilu. Jadi kita harus menggunakan hak suara kita. Siapapun pemimpin kita, siapapun yang kita pilih, kita harus hargai siapapun itu. Kita jangan sampai golput. Kamu Zidan, jangan sampai golput. Suara kita itu penting untuk bangsa Indonesia. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Gunakan pilihan golput. Saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana.